Sang ayah yang mengidam tubuh putrinya baru terbentuk, merencanakan aksi jahat usai suami mengusir istrinya mengatasnamakan pemindahan barang. Ia membujuk putrinya ke ruang bawah tanah. Saat sang ayah membuka rak buku, ia terkejut menemukan sebuah kotak tersembunyi di baliknya. Meskipun ia hanya sedikit penasaran, ia tidak terlalu peduli karena orang yang dimaksud adalah ayahnya sendiri. Tanpa disadari Xiao Mei, ruang rahasia berubah menjadi kegelapan abadi. Sebelum bereaksi, Lao Wang mengunci pintu baja. Saat itulah Xiao Mei menyadari kesalahan, tapi sudah terlambat. Sekeras apapun ia berteriak memanggil ayahnya, tak terdengar suara dari luar ruangan kedap udara ini. Xiao Mei sangat ketakutan sampai mengompol. Ia kira ayahnya sengaja menghukum, tapi membuka kamar anak baru pindah lalu menyadari kesalahannya. Kotak itu penuh barang pribadi. Meiton kecil menyadari ayahnya merencanakan segalanya saat sang kesatria memintanya membantu memindahkannya. Xiao Mei enggan diam menunggu nasibnya. Ayahnya telah menyakiti hatinya belia. Ia berusaha membuka pintu baja kombinasi, tetapi ayahnya tak mentolerir kesalahan. Setelah berulang kali memasukkan kata sandi yang salah, dia tiba-tiba mengeluarkan senter dan melihat sekeliling, mencoba mencari rute pelarian lain. Dia menatap ventilasi di dinding, bergegas maju, tanpa sepatah kata pun berteriak keras ke dalamnya untuk memanggil tetangga. Tak disangka, Wang Tua menutup ventilasi itu dengan selimut. Meskipun Xiao Mei berteriak minta tolong, tak ada suara di luar. Sementara itu, ibunya semakin khawatir dengan putrinya yang tak kunjung pulang semalaman. Xiao Mei sudah hilang 48 jam, maka orang tuanya langsung melapor ke polisi. Saat polisi tiba di rumah, Pak Wang justru memberitahu petugas bahwa Xiao Mei memang sudah lama berniat kabur dari rumah. Semua barang bawaannya hilang. Mendengar itu, petugas mengerti dan menenangkan ibu bahwa anak zaman sekarang cenderung memberontak, apalagi banyak kasus serupa di kantor polisi. Terakhir, kehabisan uang ia pasti kembali. Kasus hilangnya Xiao Mei tetap tanpa kejelasan. Dia tak sabar turun ke ruang bawah tanah. Xiao Mei mendengar suara langkah kaki dari luar dan cepat-cepat bersembunyi di sudut dinding. Saat Pak Wang menutup pintu, dia langsung menerjang dan menjatuhkannya, berpikir akhirnya bisa kabur. Namun tak disangka di luar masih ada gembok kode. Seluruh ruang bawah tanah kedap suara, teriakan sekuat tenaga sia-sia, harapan lepas. Xiao Mei sadar kaburnya, lalu ditarik kembali ke bilik rahasia tertutup. Ayahnya langsung mengancam terbuka. Jika dia nurut perkataannya, hidupnya akan nyaman di sini. Tapi kalau main-main atau melawan, dia akan merasakan hidup lebih buruk daripada mati. Mulai detik itu, Xiao Mei tak mengerti mengapa Pak Wang memperlakukannya begitu, melakukan hal-hal tak tergambarkan. Usai semuanya, ia putus asa meringkuk sambil menangis. Sejak ayah tiada, Pak Wang setiap malam berubah menjadi binatang buas di ruang bawah tanah. Tak lama kemudian, Xiao Mei pun terkurung selama 21 hari. Kebetulan hari itu, ulang tahun Xiao Mei yang ke-18. Pak Wang sengaja menyiapkan sepotong kue ulang tahun untuknya. Tapi Xiao Mei tak merasa senang. Ini pasti ulang tahun paling tak terlupakan baginya. Kemudian Pak Wang menyerahkan sebuah gaun panjang merah seksi, berkata jika dipakai, permintaan ayahnya akan terwujud, namun segera membantunya meloloskan diri. Xiao Mei yang polos kehilangan kendali. Sebagaimana diperkirakan, ia kembali dilecehkan ayahnya menyimpang. Kini hari ke-38 penahanannya. Suatu hari saat makan kaleng, dia menemukan tutup makanan sangat tajam seperti senjata. Dia mengasahnya lalu saat Lao Wang muncul menyembunyikannya di punggungnya. Ketika dia siap memberikan pukulan mematikan, Lao Wang curiga, merebut senjata lalu melempar ke samping. Begitulah, Xiao Mei sekali lagi mengalami siksaan kejam dan berdarah-darah. Waktu terus berjalan dan kini sudah 1 tahun berlalu. Gadis remaja yang kini hamil besar menjelang persalinan, terkurung di ruang bawah tanah sangat gelap, kumuh, sunyi, pengap, dan tanpa harapan, hanya bisa menelaah buku panduan persalinan. Tanpa peralatan medis apapun, di ruang yang kotor dan gelap ini dia berhasil melahirkan seorang bayi. Namun justru kehadiran anak itu memberi dia semangat untuk tetap hidup. Ibunda Xiao Mei menangis seharian tanpa tahu putrinya dikurung suaminya di ruang bawah tanah, sementara Xiao Mei baru saja melahirkan anak keduanya. Kini Xiao Mei sepenuhnya menyesuaikan diri dengan hidup barunya dan pasrah menghadapi anak-anak yang lahir di ruang bawah tanah gelap, kesehatannya terganggu. Mereka semua menderita penyakit, tapi Lao Wang tetap acuh. Memasuki tahun ke-7 tahanan, Xiao Mei di ruang bawah tanah melahirkan anak ketiganya. Ruang bawah tanah sempit tak menampung 4 orang, ia memikirkan masa depan 2 anaknya lalu, setelah berdiskusi dengan Lao Wang, menyerahkan mereka ke orang tuanya. Dengan begitu, keraguan sang istri hilang, keluarga berhenti mencari Xiao Mei, lalu tangisan bayi terdengar di depan pintu. Setelah ibunya menemukannya, di keranjang ia menemukan sepucuk surat dari Xiao Mei yang memberi kabar masih hidup, membuat ibu lega, hanya mengambil bolanya di dasar tanpa menyadari. Melihat gaun merah, Lao Wang murka bagai petir, berlari ke ruang bawah tanah dengan amarah membara, melemparkannya ke Xiao Mei, lalu ia seketika dipenjara selama 17 tahun. Putri sulung Lisa kini remaja, tapi Lao Wang menatap putrinya dengan pandangan aneh. Xiao Mei merasakan ada yang tak beres, lalu menariknya ke samping. Karena tahu Lao Wang binatang buas yang bisa berbuat apa saja, ia segera menjauhkan suaminya dari putrinya agar tak membunuh sang gadis. Justru tindakan itu
Namun Lawang berniat jahat pada mereka, lalu memutus saluran listrik saat pergi. Tak lama ayah menghadapi krisis ekonomi, tertekan karier, ia tak lagi mampu menafkahi mereka. Demi benar-benar membebaskan diri, Wang tiba-tiba berseru. Saat itu muncul pikiran jahat. Saat malam sunyi, ia memasukkan selang ke ventilasi ruang bawah tanah, bermaksud menggunakan gas buang mobil untuk mencekik mereka sampai tewas. Awalnya ia pikir menyingkirkan beban hatinya, tapi kemunculan putranya menyentuh nuraninya. Turun ke ruang bawah tanah, disangka putrinya tersedak gas buang hingga sulit bernapas. Xiao Mei menatap putrinya yang nyaris sekarat. Ia memohon pada Wang membawanya ke rumah sakit, tapi ia khawatir hingga terpaksa. Ia terpaksa meninggalkan putranya sebagai jaminan di ruang bawah tanah. Tak patuh, bebas menyiksanya. Setelah mendengar itu, ia pun mengantar putri sulung berkendara cepat ke rumah sakit. Berkat pertolongan cepat dia hanya koma, membuat hati Xuanzi akhirnya lega. Namun saat itu dokter mengatakan mereka tidak memiliki data identitas dan meminta Wang mengisi formulir. Di sisi meja, Xiao Mei melihat seorang polisi dan langsung mengambil keputusan berani. Saat Wang sedang asyik menelpon, dia sengaja menumpahkan gelas air hingga basah formulir. Ketika Wang hendak meminta dokter mencetak ulang, Xiao Mei tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju polisi. Meski Wang sadar ada yang tidak beres, semuanya sudah terlambat. Seketika ia berusaha kabur, polisi sudah memburunya dan menangkapnya di tempat. Di akhir cerita, akhirnya masa penahanan 18 tahun berakhir, Wang pun dihukum setimpal. Ketika melihat anak-anak dikeluarkan dari ruang bawah tanah, sang ibu terhenyak tak percaya. Lin Ming tegas, tapi tak tahu putrinya dipenjara suaminya selama 18 tahun. Setelah semuanya kembali normal, Xiao Mei pun menemukan cinta sejatinya dan menjalani kehidupan sederhana dan bahagia. Dengan ini, film pun berakhir.